Dalam segmen City to City kali ini kami akan mengajak Anda menelusuri sisi lain kota Surabaya. Bukan hanya kota pahlawan tapi juga kota dengan warisan sejarah yang masih terjaga. Bersama Albi Pratama dan juga Mikaira Amar, City to City akan menjelajahi kawasan kota lama Surabaya. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. In association with Albi Pratama, dan di episode kali ini kita bakalan ngajak Anda semua untuk jalan-jalan mengelilingi kota lama Surabaya. Gimana bangunan klasik, cerita masa lalu dan juga suasana tempo dulu masih berasa sampai sekarang. Kalau gitu, ikuti keseruan kita kali ini. Ayo. Ya, kenapa Kai? Sekarang aku lihat-lihat kota Surabaya lebih rapi, tertata dan juga tertib ya. Iya lagi, mana banyak taman-taman cantik gitu kan sekarang. Makanya kita tuh cocok banget nih menikmati kota Surabaya pakai mobil yang juga ngedukung. Bener nggak? Bener banget, untungnya mobil kita nggak berisik ya mas. Ya namanya juga mobil listrik Kai, udah senyap, halus, ramah lingkungan pula. Jadi pas nih buat kita ajak jalan-jalan keliling kota Surabaya yang mulai kelihatan asri kayak sekarang. Ya kan? Iya. Perjalanan kami di kota Surabaya masih menggunakan mobil listrik dari VinFast. Handling yang dimiliki sama mobil ini memudahkan bermanuver di jalanan perkotaan. Karakter motor listriknya juga halus dan responsif. Soal keamanan, mobil ini juga udah dilengkapi sama 4 titik airbag Kai. Selain itu, mobil listrik ini juga udah dilengkapi sama fitur safety lainnya. Ada brake assist, rem ABS, electronic stability control atau ESC, dan juga fitur kamera mundur yang citranya jernih banget ditampilin di layar head unit. Wah, keren banget ya Mas Albi. Selain nyaman, mobil listrik yang kita pakai ini ternyata juga aman banget ya. Udah gitu ramah lingkungan pula. Jadi bisa selaras nih sama konsep wisata berkelanjutan. Saat berkunjung ke kota lama Surabaya, kita juga bisa menyewa kostum di studio yang berlokasi di Plaza Jembatan Merah yang juga masih berada di lingkungan area kota lama. Kostumnya pun tersedia baik untuk anak-anak sampai orang dewasa dan tentunya dengan harga yang masih terjangkau. Oke, sekarang kita sudah berganti kostum, pakai pakaian ala apa ini kita? Ala-ala Belanda mas. Oke, saya lagi bersama dengan Ratu Wilhelmina nih dari Belanda. Jadi kita udah siap ya buat eksplorasi ataupun menjelajahi kawasan kota lama Surabaya ini? Oke, langsung aja kali ya mas ya, kita ekspor satu-satu. Oke, tapi sebelum itu, di belakang kita ini ada salah satu bangunan bersejarah yaitu Gedung Internasio yang juga jadi saksi bisu dari peristiwa 10 November di Surabaya. Oke, kita jalan-jalan. Arsitektur klasik dengan detail fasad kuat menjadikan bangunan di kawasan ini sebagai salah satu spot heritage paling ikonik di Surabaya. Di kawasan ini berdiri sejumlah bangunan yang sekarang udah ditetapkan sebagai cagar budaya ikonik. Dan ini jadi penanda bahwa ada banyak perjalanan sejarah di kota Surabaya terukir di lokasi ini sejak masa kolonial. Bagus ya gedungnya ya? Bagus banget mas, dari kelihatannya ini kan gedung klasik, gedung-gedung tua gitu. Kira-kira dulu apa ya mas? Sekarang kan dialihfungsikan jadi hotel ya? Bener banget, sekarang gedung yang ada di belakang kita ini adalah sebuah tempat penginapan di kawasan kota lama Kai. Tapi tahu nggak, dulunya gedungnya itu beroperasi sebagai pabrik dan juga kantor. Jadi bagian depannya itu sebagai kantor, bagian belakangnya itu jadi pabrik. Nah, gedung ini dibangun sekitar tahun 1913. Dulu namanya Kierenstraat. Nah, tapi sekarang kelihatan ya masih terjaga banget bentuk aslinya dan menjadi salah satu cagar budaya yang ada di Kota Lama Surabaya. Kita jalan lagi ke situ kali ya.
kita udah mau petang banget nih Kai. Gimana pengalaman ngabuburit di kawasan Kota Lama Surabaya yang dihiasi bangunan-bangunan klasik di sini? Seru banget sih Mas. Tapi ya Mas ya, ini kan bentar lagi buka puasa ya. Noni begini juga butuh buka puasa. Lapar banget nih. Kira-kira di mana ya cari buka puasa di sini? Noni Belanda KW ini ternyata udah lapar. Oke, kalau gitu aku mau ngajak Kai makan sesuatu khas Jawa Timur masih di lokasi ini dan kita bisa belajar sejarah juga di sana. Oke, langsung aja kita Noni berangkat. Salah satu rumah makan legendaris di Kota Lama Surabaya adalah Depot Sari yang khusus menghadirkan cita rasa khas Jawa Timur. Menariknya lagi, Depot ini udah berdiri sejak tahun 1930-an. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, bangunannya aja udah ditetapkan sebagai cagar budaya Kota Lama Surabaya. Tempat makan ini sekarang dikelola oleh generasi ketiga dari keluarga pendirinya. Dan yang paling istimewa nih ya, tempat makan ini masih mempertahankan resep asli turun-temurun yang otentik. Langsung aja kita pesen buat buka puasa kali ya, Mas Albi. Ini dia Kai, tempat yang tadi aku bilang. Ini adalah Depot Sari, sebuah rumah makan legendaris yang ada di sekitar Kota Lama Surabaya. Nggak jauh tempatnya dari Jembatan Merah dan ini adalah makanan khas Jawa Timur. Kalau aku pesen sop buntut. Nah, kalau Kai pesen apa? Nah, aku pesan yang spesial yang hanya ada di sini katanya. Ada rawon merah. Nah, selain itu di sini juga ada beberapa aneka sate yang kayaknya nggak pernah kita temuin di tempat-tempat lain karena ini unik. Ini ada sate ginjal dan juga ada sate sumsum. Oke, nah karena ini aromanya udah menggugah banget ya Kai. Dan sekarang udah waktunya berbuka puasa. Saatnya kita coba cicipin dulu gimana sih ini rasa otentik dari makanan khas Jawa Timur yang ada di depan kita. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba dulu. Nah, di rumah makan ini kita juga bisa belajar sejarah Kai. Karena Pak Hani Hartanto, sang pemilik, bercerita bagaimana awal mula depot ini berdiri. Dan juga masih menyimpan surat izin usaha dari pemerintah Belanda yang diterima leluhurnya untuk membuat hidangan dengan kualitas baik. Depot ini berdiri sejak 30 Oktober 1933 dengan surat izin yang saya keluarkan ini asli. Ini Pak, tahun Ini 1933 iya, Pak. ini 30 Oktober ya 1933. Siapa yang menerbitkan berarti? Nah, ini Burgermeister dan Wetholders Surabaya. Kalau diterjemahkan wali kota dan anggota dewan dari Surabaya. Surabaja ejaannya. Ejaan lama ya? Iya. Yang menerbitkan dan yang menandatangani surat ini adalah wali kota keempat berkebangsaan Belanda. Ini syarat-syaratnya untuk jadi mulai cuci piring, jam buka, kebersihan, ini semua ditulis di sini. Dan salah satunya mencuci tidak boleh pakai air sumur tapi harus pakai air ledeng gemente. Oke. Ya, ini ada. Nah, ledeng gemente ini terjemahkan adalah air PDAM. Zaman Belanda. Ya. Jadi harus betul-betul bersih. Selain itu, untuk menjaga keotentikan rasa makanan, Pak Hani sebagai generasi penerus ketiga juga masih turun langsung dalam memilih bahan baku, pengolahan, hingga penggunaan material pendukung makanan yang sesuai dengan standar kelayakan makan. Sebelum kita menghabiskan ini semua, buat yang lagi nonton City to City, jangan lewatkan City to City episode berikutnya. Masih bersama saya, Albi Pratama. Dan saya Mikaela Almar. Sampai jumpa di City to City selanjutnya. See ya! In association with